Assalamualaikum Nizen, apa kabar kalian semua? Bersama admin Cherry di sini. Kali ini saya akan membahas tentang cerita manusia yang diubah menjadi robot dan membalas dendam serta mengungkapkan kebenaran. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan nyalain tombol lonceng ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, saya akan mulai bercerita. Selamat mendengarkan dan intro. But it's too late now. I remember you and me. This because it's happening right now in every country in the world but this one. I'm Pat Novak. Skin awal tahun 2028, kita diperlihatkan seorang pembawa acara bernama Pat Novak yang memberitakan tentang konglomerat multinasional Omnicorp yang merevolusi peperangan dengan memperkenalkan robot penjaga perdamaian yang mampu menjaga hukum dan ketertiban di titik panas seperti Vietnam, Irak, Afghanistan, dan Iran. Film Robocop pun dimulai. Lalu kita akan dibawa ke markas kepolisian Detroit. Di sana ada detektif Alex Murphy yang sedang berdebat dengan atasannya. Dan di sana juga terdapat dua orang yang belum diketahui namanya, sebut saja dia si A dan B. Namun setelah itu, Murphy atau panggil saja Alex meminta agar si A dan si B keluar karena dia tak ingin pembicaraannya diketahui oleh mereka berdua. Ya, terjadi cekcok di sana, namun akhirnya atasannya menyuruh kedua orang itu keluar. Alex bercerita bahwa dia dan temannya Jack bertemu dengan Jerry dan menanyakan tentang senjata yang dibawa oleh Jerry. Terjadi perdebatan di sana dan adegan angkat senjata yang dilakukan oleh Alex dan Jack. Lalu Jerry mengaku kalau dia adalah anggota dari Valon. Ya, Valon itu semacam organisasi yang ilegal gitu di dalam film Robocop ini. Setelah itu, Alex dan Jack memeriksa nomor seri senapan-senapan yang dibawa oleh Jerry, namun tak menemukan informasi apa-apa tentang Valon. Lalu Jack dan Alex bertemu dengan ketua geng Valon yang bernama Antonio Valon. Mereka bilang akan membeli senjata dalam jumlah banyak. Namun ketua geng Valon merasa curiga kepada mereka yang lalu dia permisi untuk mengangkat telepon dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Alex dan Jack. Terjadi perkelahian di sana dan yang pasti dimenangkan oleh Alex dan Jack. Namun hal itu membuat Jack terluka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di sisi lain terjadi perdebatan antara Dreyfus Arch dan Tuan Seller tentang pencegahan penyebaran drone militer di Amerika Serikat. Karena Tuan Dreyfus mengira kalau robot tak akan bisa merasakan perasaan manusia dan itu disetujui oleh orang banyak. Dari situ, Tuan Seller mendatangi Dr. Danet Norton dan memintanya untuk menemukan alternatif dalam memperkenalkan robot di masyarakat dan membuat semua orang terkesan. Dan hasilnya adalah proposal untuk petugas polisi cyborg. Namun, Dr. Norton menginformasikan ke Tuan Seller bahwa hanya seseorang yang cukup stabil untuk menangani emosi yang dapat diubah menjadi cyborg. Dan ya dari kandidat yang diberikan oleh Tuan Seller, gak ada satupun yang dapat menerima persyaratan dari Dr. Norton. Kembali ke Alex, karena dia telah mengusik anggota Valon, dia pun dijebak. Ketika dia berada di rumahnya, tiba-tiba mobilnya berbunyi yang membuatnya keluar untuk mengecek, yang kemudian mobil itu meledak dan membuat dia terluka parah. Setelah dilarikan ke rumah sakit, Dr. Norton memujuk istri Alex yaitu Clara untuk menandatangani prosedur pengubahan Alex menjadi cyborg yang akhirnya disetujui setelah beberapa pertimbangan dari Clara dan bujukan oleh Dr. Norton dan rekan-rekannya. Setelah 3 bulan, Alex pun dibangunkan untuk mengetahui sejauh mana transformasinya. Setelah melihat dia dijadikan cyborg, Alex menjadi marah dan melarikan diri dari lab. Tetapi Dr. Norton mematikannya dan membawanya kembali ke dalam lab. Setelah itu, Dr. Norton mengatakan kepada Alex bahwa yang tersisa dari tubuhnya hanyalah sebagian besar kepala, tidak termasuk otak, organ pernapasan,
jantung, serta tangan kanannya. Hal itu membuat Alex jijik dan meminta untuk eutanasia. Eutanasia itu semacam ya kayak dihentikan lah. Maksudnya dia lebih milih buat mati daripada harus hidup dengan kondisi yang kayak gini gitu. Tetapi Dr. Norton mengingatkan Alex tentang betapa sayang dan cintanya istri serta putranya dan meyakinkan dia untuk terus hidup dan itu bekerja. Alex pun mendapatkan pelatihan tempur dengan pelatihnya yaitu Rick Mattox. Setelah mendapatkan hasilnya, ternyata Alex terbukti tak mampu bersaing dengan drone Omnicorp dalam hal efisiensi. Lalu Dr. Norton mengubah program otak Alex untuk membuatnya lebih efisien dengan membuat program drone mengambil alih tindakannya, tetapi membuatnya berpikir bahwa itu miliknya. Jadi ya intinya Dr. Norton membuat Alex itu seolah-olah kayak lagi main game VR lah. Yang ngontrol pikiran sama tindakannya itu sebenarnya drone. Tapi Alex tuh ngiranya itu dia yang ngelakuin. Dan itu hanya bakalan kejadian kalau misal Alex pakai penutup wajahnya gitu, yang kayak penutup yang kayak gini lah. Hal itu membuat peningkatan efisiensi yang sangat drastis, tapi juga membuatnya kekurangan empati karena ya kayak udah gak punya sifat kemanusiaan gitu. Terus besok malamnya Alex diajak Dr. Norton buat nemui istrinya Clara dan putranya David untuk memastikan mereka baik-baik aja. Bentar banget sih, cuman kayak ngomong bentar terus dia langsung pulang lagi ke lab gitu. Sesaat sebelum Dr. Norton dan Tuan Seller mengumumkan Alex sebagai first cyborg yang sudah disahkan, Alex mengalami gangguan emosional yang memaksa Dr. Norton untuk menekan emosinya. Hal ini yang membuat dia benar-benar bukan seperti manusia, bahkan anak dan istrinya pun tak disapa. Sedih ya, dahal anaknya kemarin udah seneng banget ketemu sama ayahnya. Selama upacara, Alex yang sekarang sudah jadi Robocop mengidentifikasi dan menangkap seorang penjahat di dalam kerumunan yang alhasil membuat semua orang terkesan. Lalu dia melanjutkan untuk mengurangi kejahatan di Detroit secara dramatis, sekaligus meningkatkan dukungan publik untuk mencabut undang-undang Dreyfus. Hal ini membuat Clara sudah tak nyaman dan merasa ada sesuatu yang aneh dengan suaminya. Dia merasa bahwa suaminya yang sekarang bukanlah suaminya yang dulu. Dan hal itu disadari oleh Tuan Seller dan memerintahkan Dr. Norton untuk menjauhkan Clara dari suaminya. Awalnya ditentang oleh Dr. Norton, namun karena desakan dari Tuan Seller, akhirnya mau tak mau dengan berat hati Dr. Norton menurutinya. Aduh, orang tua ya, mau menang politik tapi malah ngerugiin orang lain. Dah lah. Keesokan harinya, Clara berhasil menemui Robocop Alex dan memberitahu tentang mimpi buruk putra mereka David. Hal itu membuat Alex mengganti programnya dan mengakses file yang sebelumnya disegel tentang percobaan pembunuhannya. Yang membuat Alex kemudian pergi ke rumahnya dan menganalisis semua kejadian yang pernah terjadi di halaman rumahnya, termasuk tragedi pembunuhan dirinya. Dan dari situ, dia tahu bahwa putranya menderita PTSD setelah menyaksikan langsung ledakan yang dialami oleh Alex tempo hari. PTSD itu kayak gangguan stres pasca trauma. Jadi intinya putranya Alex itu ngalami trauma lah. Lagian lo anak kecil lihat ayahnya terkena ledakan bom dengan mata kepalanya sendiri, apa nggak trauma gitu kan? Dah lah. Nah, di sini pas selesai nganalisis tentang kejadian di halaman rumahnya, kirain dia bakal ketemu sama putranya. Ternyata enggak. Dia langsung pergi buat ngejar geng Fallon untuk balas dendam. Dengan kecerdasan Robocopnya, dia berhasil menemukan markas geng Fallon. Tapi di sana hanya ada anak buahnya. Kalau kalian tanya kemana bosnya si Antonio, ya larilah. Dia juga sebelum lari sempat bilang ke anak buahnya, kalau kalian gak berhasil bunuh Alex, maka kalian yang akan mati. Ya, yang pasti setelah itu terjadi pertempuran lah di sana. Alex menerima kerusakan parah dari senjata penusuk baju besi yang dilontarkan dari anak buah Fallon. Tapi dengan kekuatan robot serta kecerdasannya juga, dia berhasil membunuh anak buah Fallon serta ketuanya Fallon, yaitu Antonio Fallon. Nah kan, emang cerdas, pantes tuh jadi Robocop.
Alex kemudian menuju ke stasiun dan bergabung dengan rekan lamanya yaitu Jack Lewis untuk menghadapi dua petugas polisi korup yang mengkhianatinya ke Fallon. Alex menembak salah satunya dan mengacaukan yang lain. Mengetahui bahwa kepala polisi juga terlibat, Alex bergerak untuk menangkapnya, namun sistemnya keburu dimatiin dari jarak jauh oleh Martox. Nggak tahu ya kenapa, sumpah gedek banget deh sama nih orang. Dah lah. Kemudian dengan bantuan Pat Novak, si pembawa acara talk show pro Omnicorp, Tuan Seller menggunakan insiden penangkapan korup polisi tersebut untuk mencabut undang-undang Dreyfus. Di sisi lain, Clara pergi ke Perth dan dengan marah mengatakan bahwa dia tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan suaminya. Karena takut kedoknya terungkap, Tuan Seller memerintahkan Martox untuk menghancurkan Robocop saat dia sedang diperbaiki, yang pasti tanpa sepengetahuan Dr. Norton. Dah lah, nih orang ribet banget dah. Sementara itu, Tuan Seller berbohong kepada Clara bahwa Alex sudah meninggal. Tapi Dr. Norton ternyata sudah mengetahui hal itu dan mengungkapkan semua ke Alex sehingga rencana untuk menghancurkan Alex berhasil digagalkan. Setelah sadar dan mengetahui semuanya, Alex kembali menyerbu gedung di mana tempat Tuan Seller berada. Kemudian berjuang melalui drone IS-209 yang dikirim untuk menghentikannya. Sementara di sisi lain, Jack Lewis dan rekan-rekan polisinya tiba untuk menahan sisa pasukan Omnicorp. Martox datang dan menaklukkan Alex karena dia yang memegang kendali Alex sehingga Alex tak bisa menembak Martox. Ketika Martox ingin membunuh Alex, tiba-tiba Jack datang dan membunuh Martox. Nah, mampus kan, makanya jangan songong. Alex kemudian berjalan ke atap di mana tempat Tuan Seller menunggu helikopter untuk kabur bersama dengan Clara dan David sebagai sandera. Pemrograman Alex yang juga dikendalikan oleh Tuan Seller awalnya menghambat Alex untuk menangkap Tuan Seller, tetapi Alex berhasil mengatasinya yang kemudian dia membunuh Tuan Seller sesaat setelah Tuan Seller dengan terlalu percaya diri terus mengejeknya. Setelah beberapa bulan kemudian, perusahaan induk Omnicorp, OCP, menghentikan proyek cyborg tersebut. Presiden memveto mencabut undang-undang Dreyfus berdasarkan kesaksian Norton atas kemarahan Novak. Kini tubuh Alex dibangun kembali di laboratorium Norton dan akhirnya dia berkumpul dengan Clara dan David yang datang menjemputnya. Tamat. Film ini menurut saya bagus banget sih, keren. Dan recommended banget buat kalian yang suka sama film-film robot. Terus pelajaran penting yang bisa diambil dari film ini menurut saya, jadilah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan dan usahain jangan pernah ngerugiin pihak lain untuk kesenangan pribadi. Oke guys, sampai di sini dulu recap film dari saya tentang film Robocop ini. Kalau ada salah kata mohon dimaafin. Kalau kalian suka sama videonya jangan lupa like, komen, sama subscribe ya. Jangan lupa juga nyalain tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan sama video-video kita yang bakal diupload nanti. Oke, saya Admin Cherry. See you on next video. Bye bye.